Belajar dari Maslow, kebutuhan yang membuat kita tumbuh. Gar, kamu kenapa kok tadi kelihatannya lemes banget sih pas belajar? Iya nih, tadi pagi aku belum sarapan. Yaudah yuk kita makan sebelum mulai kelas ini. Ayo, kita cari makan dulu yuk. Lagi. Nah, teman-teman tahu nggak sih, ternyata permasalahan tadi telah diteliti oleh seorang psikolog bernama Abraham Maslow. Abraham Maslow mencetuskan sebuah teori yang bernama teori hierarchy of needs atau teori kebutuhan dasar. Nah, sebelum kita membahas mengenai apa sih teori kebutuhan dasar itu sendiri, mari kita bahas siapa sih Abraham Maslow. Jadi, Abraham Maslow merupakan seorang psikolog aliran humanistik yang lahir pada 1 April 1908 di New York. Lalu ia tinggal di Amerika Serikat. Jadi, Abraham Maslow ini ingin mengetahui motivasi hidup setiap orang itu apa sih? Akhirnya, Abraham Maslow mencetuskan sebuah teori hierarki kebutuhan dasar. Lalu selanjutnya mengenai teori kebutuhan dasar akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, berdasarkan teori Abraham Maslow terdapat kebutuhan manusia yang dibagi menjadi 5 tingkat seperti piramida ini. Jadi, kebutuhan yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, tidur, ataupun istirahat. Nah, contohnya seperti Tegar tadi yang belum sarapan sebelum pembelajaran. Seharusnya Tegar sarapan dulu sebelum pembelajaran supaya dia bisa bersemangat dan fokus dalam belajar. Berarti udah gak lemes lagi kan habis makan? Iya Win, berarti sebelum belajar aku harus sarapan dulu ya? Iya, benar banget tuh. Nah, dari hal tersebut kita bisa tahu bahwa kebutuhan fisiologis menjadi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Tanpa kebutuhan ini, manusia tidak bisa beraktivitas dengan baik. Bayangkan kalau kamu lagi lapar, haus, ataupun kelelahan, tapi kamu harus belajar ataupun bekerja. Pasti nggak bisa kan untuk fokus. Nah, jadi kebutuhan fisiologis ini menjadi kebutuhan utama sebelum kebutuhan lainnya. Dan kenapa? Kelihatannya sedih banget. Iya nih, tadi aku habis dimarahin Bu Nur karena aku nggak bisa jawab pertanyaannya dengan tepat. Jadi aku sedikit takut deh kalau ada kelas beliau lagi. Ih, gak apa-apa, Dap. Belajar itu proses. Kamu bisa belajar dari kesalahan kamu tadi. Betul banget, kita di kelas ini sama-sama belajar Dan. Jadi nggak ada yang sempurna. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, maka menurut teori Abraham Maslow, kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan rasa aman. Jadi, dari kasus tadi dilihat bahwa Dava belum mendapatkan kebutuhan rasa amannya karena dia dimarahin oleh gurunya sehingga menciptakan rasa takut. Maka dari itu, kita harus menciptakan lingkungan yang aman secara fisiologis maupun secara fisik. Kita harus menerima semua orang agar semuanya merasa aman. Oke, jadi kita sepakat ya ambil temanya tentang humanistik. Jadi siapa nanti yang mau jadi pembuka? Aku deh sekalian moderator. Terus yang materi siapa? Aku ngambil kebutuhan fisiologis sama rasa amannya. Kalau kamu kan mau bagian apa? Aku sisanya aja deh sama kesimpulan. Oke, berarti nanti aku bagian PPT sama makalah aja ya. Ih, seneng banget bisa sekelompok sama kalian. Iya dong, kita kan satu tim, jadi kita harus bisa kerja sama. Dan aku juga pengen ngucapin terima kasih sama kalian semua nih, karena kalian keren-keren banget. Terima kasih. Kalian juga keren. Kebutuhan sosial berkaitan dengan rasa memiliki, diterima, dan menjalin hubungan yang positif dengan orang lain. Ketika kita merasa diterima oleh orang lain, maka itu akan menumbuhkan semangat belajarnya.
Sementara itu, kebutuhan penghargaan muncul ketika seseorang ingin diakui dan dihargai atas hasil usahanya dan kemampuannya. Penghargaan tidak hanya berupa hadiah, tetapi juga pujian, dukungan, atau rasa dipercaya. Beberapa aspek dalam kebutuhan penghargaan, di mana yang seperti sudah disebutkan di awal, yang pertama ada pengakuan. Ini adalah keinginan untuk diakui atau dihargai atas hasil prestasi kita, kemampuan kita, atau kontribusi kita dalam suatu hal. Yang kedua ada penghargaan diri, di mana ini keinginan diri sendiri untuk memiliki harga diri yang positif dan tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Yang ketiga ada prestasi, di mana keinginan untuk mencapai sesuatu hal dalam berbagai bidang. Contohnya seperti Wina, Reva, Jakari, dan Tegar yang sedang bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok. Mereka membagi tugasnya sesuai dengan job desk dan tanggung jawab. Terus selama mengerjakan tugasnya, mereka juga saling menguatkan, di mana hal tersebut dapat mengeratkan sikap sosial dalam diri mereka. Ketika semua itu telah tercapai, maka aktualisasi diri akan terpenuhi, yaitu ketika seseorang mampu mengembangkan potensi terbaiknya, kepercayaan dirinya, juga mengekspresikan kemampuannya secara optimal. Nah, pada kebutuhan ini, seseorang tidak lagi semata-mata mencari pengakuan dari orang lain, melainkan hanya ingin berkarya, berkontribusi, serta mengaktualisasikan nilai-nilai yang diyakininya. Jika seseorang sudah memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, maka ia akan merasa hidupnya lebih bermakna dan mampu menerima dirinya apa adanya. Kebutuhan aktualisasi ini muncul karena adanya dorongan internal, bukan karena rasa takut atau kekurangan seperti kebutuhan di tingkat sebelumnya. Nah, kebutuhan ini juga muncul karena adanya ingin tumbuh dan menjadi lebih baik sesuai potensi yang dimilikinya. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan seperti apa sih kebutuhan-kebutuhan dalam teori Abraham Maslow itu. Jadi, di dalam teori Abraham Maslow, kita harus memenuhi kebutuhan yang paling dasar dulu, yaitu ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, lalu kebutuhan penghargaan, lalu setelah itu ada kebutuhan aktualisasi diri. Maka dari itu, kita harus menyadari bahwa kebutuhan-kebutuhan tersebut sangat penting untuk kita penuhi, supaya kita bisa menjadi pribadi yang seimbang dan mampu mencapai potensi yang paling tinggi. Itu foto. Wassalamualaikum. Ayo serius. Baiknya. Baiknya enggak?